ngobrol mengenai sebuah topik yang mungkin menarik sekali karena di zaman yang AI ini, di zaman algoritma juga, ini sebuah topik yang mungkin menggoda juga untuk para trader pemula. Teknologi trading dan algoritma bikin trading lebih cuan kah? Gimana nih, Pak? Iya, ini mungkin nanti kita akan bahas beberapa topik hari ini ya. Hmm? Yang pertama itu mungkin sejarah pasar modal. Eh, Kapan berdiri sampai dia online trading seperti sekarang gitu ya. Terus mungkin kita bahas sedikit infrastruktur IT di IDX ya seperti apa. Terus yang ketiga nanti kita akan bahas peluang cuannya nih pakai IT yang ada nih seperti apa sih gitu. Jadi mungkin kita akan bagi tiga tiga segmen lah Segmen. ya untuk bahas itu ya. Ya, Boleh. Oke. Untuk oke. segmen yang pertama kita akan Jadi membahas. sejarah pasar modal dulu nih ya. Jadi pasar modal itu sebenarnya termasuk cukup tua ya. Berdiri itu pertama kali di Batavia Desember 1912. Jadi udah lama banget 1912. Cuman baru buka 2 tahun, dia tutup nih karena di 1914 sampai 1918 itu Perang Dunia Pertama gitu. Terus 1925 itu dibuka lagi di Semarang dan di Surabaya sebenarnya bursa efek kita itu. Nah, tapi di tahun 42 sampai 52 ada Perang Dunia Kedua, tutup lagi. Nah, singkat cerita 1956 sampai 1977 itu bursa sepi karena Belanda masih dominan dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, baru pada 1977 Presiden Soeharto itu meresmikan bursa efek pertama kali di bawah Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Emiten pertama kita namanya Semen Cibinong. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu sejarah pasar modal itu emiten pertama adalah Semen Cibinong. Nah, tapi walaupun diresmiin 77 sampai 87 itu sepi. Nah, di 1988, 1990 itu baru dibuka tuh peraturan untuk investor asing di perbankan dan pasar modal baru mulai aktif. 89 baru bikin bursa efek Surabaya. Jadi akhirnya jadi ada dua tuh, bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Nah, 1995 itu baru ada sistem pertama di IDX dengan nama JATS, Jakarta Automated Trading System. Itu 1995. Tahun 2000 itu saham baru yang tadinya bentuk kertas tuh baru jadi scriptless. Jadi baru digital tuh tahun 2000. Mungkin Oh, masih oke. ada Gensi yang baru lahir ya. Itu scriptless pertama tuh tahun 2000 gitu. Oke. 2002 itu baru ada namanya sistem remote trading. Jadi remote trading yang kayak sekarang ini tuh 2002 baru ada Oh. prototipe-nya. 2007 baru kan nanti Bursa Efek Surabaya sama Jakarta digabung. Jadi Bursa Efek Indonesia kayak sekarang nih BEI. Oh, dulu bisa. 2009 baru sistem. Ya, dulu kan bisa ada, bukan bisa ada dua, ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Kayak di Amerika ada NYSE, New York, sama ada Oh, Nasdaq. Itu kan beda, oke, beda bursa oke. efek. Ya, ya, ya. Nah, sekarang akhirnya digabung jadi Bursa Efek Indonesia. Terus 2009 baru ada Jats Next G, jadi Jakarta Automated Trading System yang kayak sekarang tuh baru 2009. Nah, itu singkat cerita ya teman-teman, dari 1912 tahun 2000 itu baru scriptless pertama, 2002 tuh baru remote trading pertama gitu. Jadi ya teman-teman yang baru terjun sekarang tuh beruntung banget. Aku pernah ketemu satu investor ya dari tahun 90-an udah mulai saham ya. Zaman dulu lah saham tuh kayak di film-film yang Wall Street gitu lah ya. Jadi ada floor gitu ya, di bursa floor pakai teropong, pakai teropong. Bid offer itu pakai papan tulis, bid offer tak Oh, dihapus gitu ya. Orderannya pakai kertas tuh, order masukin pipa gitu, hapus, beri ya, ya siapa, jadi yang badannya gede di depan lah. Zaman dulu ceritanya begitu, zaman for aku oh, juga belum ngalamin, cuman diceritain doang dari zaman dulu gitu. Bahkan ada yang ngasih tahu tuh sampai sahamnya masih bentuk skrip tuh, yang kertas gitu. ini Wah itu zaman jadul banget. ini Bu Englis juga bilang nih Pak, aku masih ada saham bentuk kertas SCPI, Hmm, bingung nih mau ngurusin hmm. ke RDN karena ini peninggalan orang tua juga katanya. Bisa diurus ke sekuritas, nanti ke KSE diubah ke scriptless. Bisa. Ada Oh, bukti itu bisa diubah ke scriptless, masih tercatat kok. Jadi ini memang ya perjalanan bursa efek ya. Nah,
kita itu masa lalu, segmen 1 selesai. Singkat cerita, waktunya cuma setengah jam soalnya ini. Nah, terus cerita kedua adalah infrastruktur yang saat ini ada. Jadi kalau kita singkat cerita, zaman dulu kan masih internet apa ya? Aku mungkin ready ngalamin ya. Zaman dulu apa kita MRC gitu, Iya, chatting, Yahoo Messenger, iya, iya. MSN Messenger. Heeh. Sekarang udah ada Iya, BBM, terus iya, ada iya, iya. WA sekarang. Itu kita ngalamin dari SD sampai ini. Mungkin teman-teman Gen Z gua akhir-akhir udah ada iPhone kan Iya, beda kan. iya, iya. Kalau kita Pak, jangan dulu gitu. tuh dari zaman Kelihatan tua dari kita, Pak. iya zaman dulu dari SMS jempol Iya, yang gratis terus ya ada bener, bener. BlackBerry ya Bener, kan. bener, bener. SMS Masih jempol, bener. PDKT cewek itu masih MSN Messenger gitu. Telepon satu ASL menit. PLZ please gitu. Iya. Telepon satu detik, Wah, berapa detik? 3 detik tuh. itu zaman dulu, zaman tahun 2000. Sekarang internet 5G, ini bisa video call begini, live IG. Zaman dulu boro-boro ada Friendster dulu. Iya, bener, belum bener. ada belum belum ada sekarang Iya, bener, gitu. bener, bener. Udah pada bilang kan kita seangkatan ya kan Kayak, ketahuan deh umurnya ketahuan deh. kayaknya ini deh. Kayaknya nggak banyak yang tahu Friendster ya, Pak. Paling tahu Facebook doang. Iya, betul. Jadi ya gitu lah sejarahnya itu sampai ada email dan segala macam. Nah intinya sekarang udah 5G ya, jadi udah ada algo trade, udah ada teknologi advance, otomatis, sistem udah berkembang pesat, udah ada cloud. Bayangin server dulu di segede gaban, Iya, dulu ya. komputer kita komputer Iya. tabung tau nggak, yang main komputer tabung gitu. Sekarang udah komputer udah laptop, udah canggih, udah ngalaminnya beda deh. Dulu MS DOS tau gak? Kalau di Tahu, tahu. SD itu kuliah pelajaran komputer, Iya, belajarnya bener. MS DOS. Sekarang kan udah taunya apa Windows, udah semua taunya Mac OS gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi sistemnya udah jauh banget. Nah, saya kasih singkat sedikit ya cerita biar teman-teman dapat pemahaman. Jadi ada judge nih yang klien servernya bursa sama servernya sekuritas. Jadi ada dua nih, ada yang bursa sama sekuritas. Si judge ini streaming data ke anggota bursa ke sekuritas. Datanya apa? Dua, order dan trade. Order tuh yang masih teman-teman buka, mau beli, mau jual. Trade tuh yang kejadian. Oh. Dia cuma kirim dua data itu, streaming. Nah, anggota bursa si JUC nih, yang terima, dia olah. Diolah jadi online trading tuh. Ada stock book, ada stock ranking, ada stock summary. Itu masing-masing sekuritas yang olah sendiri data-data dari bursa. Datanya cuma dua, order sama trade. Diolah jadilah tampil ke teman-teman. Nah, teman-teman akhirnya bisa, wah ada order book nih, yang dulu pakai papan tulis, udah jadinya udah otomatis kan. Nah, tinggal pencet buy sell, dia kirim nih ke server bursa nih. Nah, ini namanya OMS sama RMS. OMS itu Order Management Server, sama RMS itu Risk Management Server. Nah, dua hal ini yang bikin teman-teman sebenarnya krusial. Itu kan setiap detik tuh. Setiap detik ada ribuan order gitu kan, kirim ke bursa. Nah, itu sistemnya mesti benar-benar kuat. Nah, data streaming itu namanya ITCH kita ngomong. Nah, protokolnya itu orderannya ada dua, namanya OUCH sama fix 5. Wah, ini udah bahasa teknis tuh, OUCH sama fix 5. Iya. Nah, intinya standar bursa itu fix 5. Tadinya fix 4 namanya protokolnya, nama protokol ya, nama bahasa program lah ya, fix 4 ke fix 5 tuh, tapi Agustus 2022 diwajibkan semua fix 5. Nah, tapi ada beberapa sekuritas mengupgrade. Jadi mengupgrade sesuai Nasdaq. Teman-teman tahu Nasdaq itu ada 8.000 saham di Amerika. 8.000 saham. Ya, kayak Apple satu transaksi sehari itu bisa sampai berapa triliun, bisa sampai 50 triliun satu hari. Jadi IHSG itu cuma 10 triliun, cuma seperlimanya Apple. Satu sahamnya Amerika tuh kita bahkan nggak nyampe gitu loh. Gila. Kita cuma 10 triliun sehari gitu. Orderan kita cuma 800-900 saham. Di Nasdaq 8.000 saham. Jadi kalau ada lihat zaman dulu nih yang sebelum era pandemi pada suka lihat running trade kan. Yang beli apa ada namanya running trade tuh. Beli jual, beli jual, beli jual. Itu di Indonesia. Coba di Nasdaq 8.000 saham. Tret. Mana bisa mata kita ngikutin, udah matanya robot yang ngikutin gitu. Nah itu, jadi sebenarnya kenapa running trade di Amerika tuh nggak ada gitu. Dan itu di Amerika tuh semua data tuh mahal. Jadi kalau ada bid offer tuh cuma satu lapis. Kalau ada bawahnya namanya market depth. Itu di Indonesia digratiskan semua buat investor. Di Amerika itu bayar itu. Buat lihat bid offer ke bawah itu bayar loh. Di Indonesia gratis. Tadi ada sih market info kan 16.000, cuma udah disubsidi semua sekuritas
rata-rata gratis. Jadi di Indonesia tuh udah enak banget secara infrastruktur, udah di-upgrade, gratis lagi lihat datanya. Jadi tinggal analisa doang gitu. Jadi udah enak banget di Indonesia. Nah, ada sekuritas yang tadi aku bilang tuh, Fix 5 dia upgrade ke namanya OATS. OATS itu pakai punya Nasdaq. Jadi bayangin, OATS itu pakai, kalau bahasa program namanya pakai binary. Kalau si Fix 5 itu teks gitu. Jadi kalau ada Telkom 10.000, nah itu binary baca juga Telkom 10.000 gitu. Kalau yang teks TLKM 100000 gitu. Jadi beda cara bacanya. Jadi dia pakai OATS pasti lebih cepat. Dihitung-hitung tuh 5 kali lebih cepat dibanding Fix 5. Nah, di Indonesia dari 90 sekuritas cuman ada 2 yang pakai OATS. Satu-satunya adalah YB, JUC Sekuritas. Jadi teman-teman yang sobat JUC pakai YB, kalau merasa, kita kayak naik Lamborghini, iya, kita tuh cepat gitu. Mesin kita tuh engine-nya cepat gitu. Emang tampilan masih diperbaiki, tapi secara mesin kita tuh udah top 2 terbaik di Indonesia gitu. Jadi kalau kita ngomongin infrastruktur, teknologinya udah mendukung nih. Mesinnya udah mesin Lamborghini dikasih sama si JUC. Infrastrukturnya dikasih mata infonya gratis. Jadi udah kurang enak apa lagi tuh. Nah, biasa teman-teman akan bermain di NMS tadi tuh, yang Risk Management Server. Pak, saya mau dong pakai trading limit. Ya, tadi kayak JUC Sekuritas. Dia kan punya trading limit 200% buat saham-saham Kompas 100 tuh. Jadi dapat buying power. Jadi kalau mau beli melebihi cash kita bisa. Dan hitungannya cepat. Nah, jadi ini ada beberapa cerita lah ya. Jadi dari now sudah ada Fix 5 ya, ada OATS cuma ada 2. Jadi di kita cepat. Pakainya apa? Mau jual biasa ya, begadang jam 005 input boleh, tapi nggak usah begadang. Ada smart order pakai GTC, input aja jam 02, 01, jam 2 pagi. Itu antriannya bisa di top 10 di 10 antrian terdepan lah ya di harga tersebut gitu. Jadi ini kayak balapan. Di Bursa Efek kan jam 9 pagi itu kan sebenarnya order dikumpulin tuh dari jam 12 malam. Terus jam 9 pagi pada balapan. Nah, balapannya si JUC top 2 tercepat lah ya. Jadi masuk peringkat 10 terbaik lah untuk orderan. Nah, itu. Jadi kalau ngomongin teknologi, algoritma kita pahami dulu dari sejarah sampai apa yang kita punya sih gitu. Kita bawa mobil apa sih gitu. Kita bawa mobil Lamborghini gitu. Kita ketemu di pinggir jalan yang bukan mobil balap, nah kita bisa menang gitu. Nah itu dua poin lah ya terkait algo trade. Nah, habis itu kita akan bahas nih segmen ketiga. Aku udah tahu sejarahnya, udah tahu apa yang aku punya, bawa mobil apa, mesinnya seperti apa. Nah, aku mau cuannya gimana nih kok? Nah, oke. Yang pertama, kita di global, itu sekarang udah zamannya ChatGPT. Aku pernah coba kok nanya ChatGPT, saham apa yang naik hari ini? Nah, dia bisa jawab. Cuman Dan jawabnya akurat. dia tuh masih pakai gini, kalau tergantung. Kalau aku cuma tulis sama pendek ini, dia cuma kutipan-kutipan berita. Kutipan-kutipan berita. Contoh, aku hari ini isi CNN sama Kompas. Ya udah, yang stock pickku tuh muncul di ChatGPT berdasarkan kontan, berdasarkan CNN, stock picknya adalah ini gitu. Tapi kalau zaman sekarang, ChatGPT juga canggih. Dia masih dikasih datanya dulu. Contoh, kita kasih order book sama trade book ya. Kita kasih ke ChatGPT. ChatGPT bagiannya beda. Fundamentalnya, PL, PBV dihitungin semua sama dia lebih akurat. Jadi akurasinya ChatGPT tergantung data yang kita kasih gitu. Dimasukkan baru dia reply-nya lebih akurat. Nah, seperti itu. Nah, algo trade itu bagaimana? Algo trade sebenarnya di BEI itu sempat ada aturan penyempurnaan. Ini aku sambil balik kamera sedikit. Jadi ini aku kasih kutipan sedikit. Dulu BEI sempat menyempurnakan aturan penggunaan robot trading. Robot trading itu sebenarnya aturannya namanya DMA, Direct Market Access gitu ya. Nih sebenarnya direct market access itu AB atau algoritma trading gitu ya. Itu sempat di tahun 2001 sempat dibahas lah ya sampai sekarang gitu ya. Tapi belum ketok palu mungkin dari 2007 sebenarnya itu aturan sempat udah digodok. Tapi ada beberapa yang sudah ini ya menggunakan direct market access. Jadi DMA itu secara singkat cerita saya sekuritas memberikan akses pintu kepada pihak ketiga lah ya, pihak klien yang besar-besar, institusi, dana pensiun segala macam
untuk pakai ngobot. Ngobot itu maksudnya bukan ngobot yang enter, tapi dia bikin satu rumus. Pak, kalau begini beri, kalau begini jual. Nah, beberapa hedge fund asing itu udah pakai robot itu. Contoh di beberapa saham-saham perbankan itu kalau udah merah 3 hari kayak ada yang beli, ya itu udah otomatis dari algo trade. Kenapa? Mereka dipakai sama reksadana seperti ini. Contoh ada satu produk reksadana, namanya reksadana saham. 90% minimum equity. 10% pendapatan tetap. Kan ada yang begitu ya, reksadana ya misalnya kan. Dia ada komposisinya. Nah, once harganya turun atau ada yang jual, ada yang redeem, itu kan komposisinya bisa berubah. 90% jadi sisa 80%. Nah, dia ada algo trade, otomatis langsung beliin lagi. Gitu. Makanya pasar saham tidak akan pernah sepi. Karena ada beberapa reksadana atau hedge fund atau asuransi, dana pensiun, mereka wajib menjaga komposisinya. Jadi kalau udah turun mereka wajib beli, udah turun mereka wajib beli gitu. Ada yang jual mereka wajib beli. Nah seperti itu. Jadi komposisi saham di Indonesia itu pasti liquid karena ada algo trade itu juga yang sudah berlaku di beberapa institusi asing. Nah seperti kayak kita bukan namanya DMA, direct market access ke beberapa klien-klien gede supaya bisa beli jual menggunakan rumusnya mereka gitu. Nah, itu kan rumus tuh algo trade, istilahnya ngobot trading. Ngobot trading kan dulu lebih familiar di kuping masyarakat. Sebenarnya itu direct market access lah istilahnya atau algo trade. Nah, itu kan terlalu jauh, ya kan terlalu advance. Nah, yang kita bisa lakukan sebagai nasabah apa? Di JUC Sekuritas tuh dulu kita bukan JUC Sekuritas ya, secara umum tuh dulu ada 3 charting software yang terkenal di zaman 2000 belasan lah ya. Ada namanya Chart Nexus. Ini kayak software chart gitu ya buat analisa teknikal ya. Ada Chart Nexus, ada Metastock, ada Ami Broker. Nah kebetulan di Indonesia aku salah satu pengguna Ami Broker nih. Jadi Ami Broker itu kita di JUC menyediakan namanya plugin Ami Broker. Jadi kalau yang teman-teman sering lihat di grup gitu ya, Telegram, itu kan aku kan pakai grafik kan, bukan trading view ya. Bentuknya kan kayak gini nih, kayak Ami Broker. Ya, ini kan chart Ami Broker gitu nih. Ya, aku bisa bikin rumus nih. Oh, mau warnanya begini, mau warnanya begini. Nah, itu kan bikin rumus tuh, suka-sukai kita. Nah, contoh, aku mau cari saham yang hari ini berdasarkan sinyal tembus moving average. Kan ada 900 saham. Klik ekspor. Dia akan nyari ini. Saham mana yang hari ini? Ya, ini sebenarnya bongkar rahasia dapur. Ini kan stock pick, aku tinggal pilih 3 jadi stock pick aku kan besok. Gitu. Jadi emang Hadrian begadang milihin saham, apa tuh saham diliatin mana pilih 3 ya buat besok? Enggak, aku juga pakai algo trade teman-teman. Jadi dicari ini, oh hari ini ada NICL, Harta, Main, PGEO yang naik, nanti kita pilih mana yang kira-kira 3 terbaik untuk masuk stock pick kita gitu. Ini likuiditasnya kuning, berarti kan likuiditasnya nggak terlalu liquid. Volatility-nya merah, berarti saham gorengan. Itu aku udah tandain semua dengan algo trade. Jadi yang kerja itu udah software, udah rumus yang kita pakai gitu. Nanti yang ini yang punya Ami Broker bisa minta ke JUC, minta dong Ami Broker tinggal download yang trial boleh, coba yang trial dulu. Kalau aku kan yang registered, kalau registered kan bayar bisa seperti ini bikin rumus sendiri gitu. Tapi kalau cuma mau pakai ya udah minta yang standar aja, minta data plugin, bisa lihat chart juga secara real time. Nah, nanti di JUC dibikinin tuh sistem namanya SRS gitu. Nanti ini lagi di develop ya, belum selesai nih. Jadi kayak rekomendasi beri di JUC. Nanti muncul di aplikasi JUC. Oh, AKI, ASII, BBRI. Nanti dia akan muncul sendiri gitu loh. Algo trade-nya dibikinin buat teman-teman. Nah itu jadi apakah itu membantu? Bantu banget. Bayangin ada 400 saham, masa kita pilih satu-satu. Nah ini kan dari mereka pilih tinggal 10 atau tinggal 5, baru kita filter lagi pilih 1 apa 2 yang cocok gitu. Nah itu kegunaan algo trade. Sebenarnya itu kan dulu ada pepatah nih. Kan aku kan bikin sistem lah, saya bikin sistem ya. SYSTEM lah bahasa Inggrisnya kan, sistem. SYSTEM. Itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Medi tahu nggak kepanjangan sistem? Apa? S-nya saving, Y-nya your, S-nya save, saving yourself, TEM-nya time, energy, money. Oh, aduh, saya mau catat dulu kalau gitu.
Saya baru tahu nih ada singkatan ini bikin sendiri atau emang beneran singkatan sistem seperti itu? Hah? Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri ya. Tadi apa Pak sistem itu S-nya apa? Save? Saving, Oh, saving. saving, your saving yourself, year your, save, time, energy, money. Jadi menghemat waktu, tenaga dan biaya. Bener kan? Iya. Why you bikin sistem? Karena kan dia buat menghemat time, energy, and money kita kan bener, gitu. Jadi langsung ada. Bener. Oh, oke. Pak, ini pertanyaan saya selama ini, saya tuh penasaran Pak Hadrian tuh kalau nonton Sok itu gimana? Akhirnya terjawab malam hari ini. Iya, kebuka deh rahasia dapur. Karena kan kadang-kadang kalau bikin kan kayak bisa tiba-tiba tengah malam midnight gitu, Pak Hadrian baru kirim. Saya pikir ngelembur begadang nih kayaknya yang bikin Stock Enggak juga, nih. itu Gitu. pas lagi buka laptop tinggal ekspor. Oh ini cek, oh ini yang bagus 3, udah tinggal ikutin aja tuh, copy paste udah. Terus nggak ikutin gitu. Aku udah backtest juga. Aku udah backtest selama 5 tahun terakhir pakai Kompas 100, 68% akurasinya gitu. Jadi bisa di testing juga. Drawdown periodnya berapa, segala macam gitu. Jadi bisa dites juga. Cuman memang gini, menurut aku pribadi testingnya kurang akurat. Karena 5 tahun terakhir atau sampai 2010, data aku sampai 2010 itu market masih bullish. Aku pengen backtest di tahun 2008 pas krisis. Itu banyak yang jadi jutawan dari milioner. Nah, aku pengen ngetes di situ. Akurasiku bagus nggak sinyal buy-nya. Tapi sayangnya datanya cuma sampai 2010. Karena tadi online tradingnya aja kan baru ada 2002. Iya. 2010 baru ada server. Jadi ya udah kayak datanya nggak ada datanya sampai sepanjang itu gitu. Cuma sampai 2010 terakhir gitu. Tapi ya udah Kak, so far akurasi kita kan kita bikinin tabel tuh stock pick kita 60% lah, 60-68% masih oke lah gitu. Yang penting kan risk and reward-nya bagus. Itu seperti itu. Jadi algoritma tuh banyak. Jadi kayak aku tuh gini, kalau kita cuma pakai moving average itu nggak cukup. Kalau aku punya algoritma itu, 1, likuiditasnya masih bagus. Kedua, candle-nya hijau. Ketiga, tembus moving average. Keempat, volumenya bagus. Keenam, frekuensi dan so on lah. Gitu. Jadi ada bisa lebih dari beberapa kriteria gitu. Iya. Bahkan diganti sama AI bisa ganti sama AI, bisa banget nih ada yang komen, bisa banget. Bisa banget Pak. Apakah? Bisa banget. Menurut saya ya bagaimanapun kinerja otak manusia itu akan ada hal yang nggak bisa digantiin sama AI sih Pak. Betul. Ada beberapa seni lah ya. Feeling gut apa sih ya? Feeling gut tuh the sense kali ya. Apa meskipun sudah ada analisa secara data sudah ada gitu, mungkin AI sudah bisa menerjemahkan itu, tapi sense-nya tuh tetap nggak bisa sih. AI nggak bisa menggantikan itu. Nah, ya betul. Ada beberapa. Aku lihat contoh kamu bisa YouTube nih, AIVA gitu ya, Artificial Intelligence Visual Artist punya Nvidia, itu bisa mengukis loh. Bisa bikin lagu kayak Beethoven loh. Mereka dikasih data-data, mereka bisa bikin lagu sendiri, bisa melukis sendiri pakai robot. Wah itu canggih banget gitu. Jadi ya itu gitu. Bapak jago coding enggak juga sih. Cuma aku belajar C#, belajar PHP, belajar otodidak. Aku tuh kuliah ekonomi deh sebenarnya. Kuliah ekonomi. Cuma karena masuk ke dunia digital sekarang, jadi mau nggak mau belajar coding, ikut sekolah IT, ikut sekolah IT, yang sekolah 3 bulan 6 bulan lah ya, short course gitu. Short courses yang pendek-pendek lah, 3 bulan 6 bulan belajar coding mobile, belajar biar tahu konsepnya. Walaupun pas bikin ya nggak bisa juga suruh vendor, tapi kan kita ngerti cara flow-nya atau cara sistem ini kebentuk gimana secara konsep lah. Itu aja. Tetap disuruh ngembur juga nggak kuat, kasih ke orang juga buat. Ya kecuali Ami Broker aku memang tekunin dan aku bisa bikin rumus. Jadi ya itu rumus ini dibikin berdasarkan yang buat gitu. Yang buat sukanya tradingnya begini ya pasti rumusnya mirip-mirip yang buat. Karena ini ilmu suka-suka, jadi tergantung siapa yang buat gitu. Oke. Kalau nggak salah beliau kan foundernya Genesis kan, pasti tahu IT. Ini siapa? Iya itu. Ibu maksudnya. Waktu itu. Pak. Iya, dulu punya sistem namanya itu. Iya. Pak Hadrian. Dulu aku bikin sistem. Iya, dulu banget lah.
Tapi udah di JUC udah nggak ada. Udah buat Oh, JUC semua ini sistemnya dikasih ke JUC semua kok. Ada di join jadi ada sistem yang tadi buat cari saham apa gitu. Itu kan sebenarnya stock screener kan sebenarnya. Cuma stock screener itu bukan pakai satu kriteria tapi pakai algo trade. Ada beberapa rumus yang kita pakai gitu loh. oke. Bisa ada likuiditas, ada volume, ada frekuensi, ada juga data dulu net basal asing sebelum ditutup ya. Cuma kalau ditutup ya udah nggak ya, jadi kita hapus data itu gitu. Oh, ini Bu Lisa Ciptono sampai tahu loh. Itu Pak Hadrian, Ci, katanya. Iya, iya, oke, oke. Baru tahu saya soalnya Kayaknya nggak jago stalking saya iya, masalahnya, Maya. Lempeng wae gitu ya. iya. Oke, oke. Ada, soalnya kan aku dari 2000 berapa, dari 2018 kan di market. Terus coba-coba coding, coba-coba apa ya gitu. Jadi belajar Wow, sendiri oke. juga. Keren Heeh. ya, Pak Hadrian ya, ternyata ya. Luar biasa Nah loh, Pak. juga dulu kayak dulu karena gabut deh, karena gabut jadi belajar belajar IT, belajar masak, belajar Photoshop, belajar gitu-gitu kan aneh-aneh aja ikut nges nggak jelas aja gitu 3 bulan lagi libur belajar gitu. Dulu Oh, gitu iseng-iseng doang. Berarti Pak Hadrian ini tipe orang yang suka belajar. Hal belajar, Iya nggak suka juga belajar sih hal baru karena gitu. iya karena gabut sih kayaknya gabut terus buang-buang duit jadi daripada buang-buang duit saya jadi mending udah ikut nges aja 3 bulan 4 bulan gitu. Oke, Gitu. oke, Tapi ini nggak pernah lulus, biasanya cuma ikut doang sampai mau ujian nggak pernah ujian gitu. Jadi cuma ikut kelasnya doang. karena Jadi nggak nggak ada perlu sertifikatnya hasil, juga. karena hasil ujiannya nggak perlu. Emang udah jadi cuan. Ya ya udah. Ini makanya dunia trading cocok nih gitu kan. Maksudnya kita punya kemampuan konsep sama IT kita bisa jadiin satu gitu loh. Ini Pak Hadrian juga punya tele pakai nama lain, Ci. SP-nya SPYB. Maksudnya gimana nih? Telegram maksudnya. Stock picknya sama stock pick YB. Oh iya dulu ada yang apa dulu aku pas promosi YB gitu loh. Dulu aku pakai nama ya aku punya 2 nomor lah atau lagi aku ya aku pokoknya ada grup aku stock pick ya aku bagi-bagi aja gitu loh for Oh, free. YB ini Ini apa kayak maksudnya, Pak? YB itu JUC JUC kodenya YB. Oh, oke, oke, oke. Wah, banyak yang ngikutin ya bahaya. Ya oke gitu. Wow, Iya. Bu Lisa tahu banyak tentang Jadi Pak Hadrian. Saya malah nggak tahu apa-apa iya, nih. kok takut tahu sih bahaya juga. Tapi gitu ya, intinya sih, intinya algo trade ya itu kita bikin satu rumus buat nyariin saham gitu. Kok bisa membantu kita, karena kita ambil keputusan kan ini kan. Dulu kita kepikiran ya bikin sistem itu maka maka ada beberapa. Jadi ini ada ya, kemarin aku kan ikut yang namanya forum group discussion Bursa Efek ya. Bursa Efek undang kita tuh untuk liquidity provider. Jadi liquidity provider kan orang kan tahu ya bandar, bandar kan ya pump and dump. Tapi ini bukan, ini liquidity provider jadi bikin auto bid, pasang auto bid sama auto offer gitu loh. Mereka pasang spread. Contoh gini, ada ETF kan kayak kita LQ45 tuh. Atau ini waran terstruktur yang derivatif punya tuh yang LHB atau Maybank punya produk. Itu kan ketika ada harga naik kan ada auto offer, ada auto bid ya kan. Mereka ada dua-duanya langsung otomatis ngisi kan. Nah itu pakai sistem remote trading itu nggak OMS tadi order management server itu mereka bikin jadi mereka ini dari Hong Kong juga bursa Hong Kong bikin juga jadi bikin sistem buat jagain harga lah gitu ya cuman di Indonesia kan juga banyak yang kreatif ya itu tinggal gimana caranya trader-trader kreatif ini kan memanfaatkan lah ya kelemahan-kelemahan sistem itu kan mereka kan sistem kan jadi ada kelemahannya kan. Oh kita bikin 3 candle, banting 2 kan gitu kan mereka udah langsung acak adut sistemnya tuh. Atau ada yang namanya split order, kan juga tuh yang pecah tuh 1.000 pecah jadi berapa? Wah itu juga banyak tuh zaman dulu tuh pecah-pecahan order. Jadi biar dikaliin trade-nya rame gitu zaman dulu. Nah itu banyak yang bikin algo trade-nya jadi kacau tuh. Nah itu. Jadi ya saring ini lah ya, saring adu 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 kungfu lah bahasa aku di market tuh. Jadi lucu-lucuan. Oke, oke. Ini untuk Sobat Josi semuanya yang mau nanya tentang teknologi trading dan algoritma, boleh loh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Atau kalau mungkin ada yang mau nanya secara live, bilang aja saya mau, nanti saya invite deh untuk ngobrol sama Pak Hadrian. Tapi mungkin satu orang terbatas ya waktunya, terutama untuk para Gen Z, karena ini sebenarnya untuk Gen Z ya. Tapi ternyata yang ikutan malah banyak teman-teman dari Sobat Josi dari Morning Juice gitu kan. Yang mau ngobrol dan nanya langsung secara live sama Pak Hadrian, saya invite. Boleh bilang aja di kolom komentar, saya mau, nanti saya invite. Ya, yang mau nanya langsung Iya. boleh, atau kalau mungkin masih malu-malu,
Boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Hadrian ya. Sebentar, ini ada Ya, mungkin aku kasih sedikit fun fact ya, fun fact yes. di market ya. Fun fact di market itu yang di dunia IT, dunia sistem saat ini yang teman-teman pakai saat ini, kebanyakan isinya orang-orang tua, Oh, kan orang-orang tua. Aku nggak tahu kenapa nggak ada anak muda yang menjadi vendor atau menjadi head IT di saat ini ya gitu ya. Jadi sebenarnya market Indonesia itu membuka opportunity loh bagi teman-teman IT anak-anak muda untuk terjun. Memang sih ini marketnya bisa kita bilang cross system sama cross industri ya. Jadi industrinya tuh sebenarnya spesifik gitu loh. Nah, memang mungkin itu yang menghambat beberapa anak muda yang baru masuk itu nggak langsung bisa nyetel gitu. Kan kok bahasa PHP atau sekarang HTML, Python, React Native kan mereka bisa bikin tuh. Tapi pas masuk ke pasar modal kan ada mekanismenya tadi seperti bahasa OS, itu tidak gampang. Dia memang butuh programmer kelas E kita bilang atau S kelas lah ya yang bisa buat itu. Itu nggak banyak. Makanya sekarang kok isinya banyaknya orang-orang udah berumur gitu, udah senior-senior. Nah, oh, kita sih expect mulai ada regenerasi lah ya. Semoga anak-anak muda ini bisa masuk ke industri IT, pasar modal juga gitu, bantu develop sistem juga gitu. oke. Ini ada yang nanya, Bu Englis nanya nih, sebentar ya. Mau nanya kalau buat open rekening baru secara manual, berapa lama prosesnya sampai aktif yang bisa dipercepat? Seperti 3 hari online kah? sekarang, 3 hari ya? 3 hari ya. Kalau manual 3 hari, kalau online kan sekarang bisa hitungan jam lah. Bikin pagi sore jadi bisa. Kecuali udah kena jam tutup market ya mungkin sehari jadi gitu. Oke, Sekarang tapi kalau canggih manual ada tiga namanya hari ya? ya ada namanya OCR. OCR kita lagi develop OCR. OCR tuh gini. Jadi kayak sekarang apa di handphone nih mukanya kayak 3 detik tuh kayak liveness 3 detik terus foto KTP itu data kita autofill udah keisi jadi nggak usah ketik lagi. Oh, Kita lagi bikin begitu. Ya kok KTP jelas, kok KTP yang nggak jelas ya udah terpaksa masih ketik lagi gitu. Tapi yang KTP jelas udah autofill gitu. Jadi jangan sampai canggih loh. Isi rekening itu ini loh apa langsung cepet banget gitu. oke. Pak Adrian cabang JOC mana? Pak Adrian dari JOC Jakarta Pusat, Bu. Gitu ya. Iya aku pusat, aku nggak cabang mana-mana, aku cabang semua, Jangan semua saya. cabang. Ini kalau saya Iya, kasih tahu semua titelnya cabang. Pak, kalau saya kasih tahu titelnya Pak Hadrian pada kaget nih pasti ya. Enggak Kan selama ini juga udah. kan selama ini kan selama ini pada banyak yang belum tahu Pak Hadrian ini titlenya di JOC apa gitu ya. Nah, Iya, cuman ini oh doang ini Bu, cuman 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 analis aja Bu. nih ya. Saya ada pertanyaan yang sudah masuk sebentar. Ini kalau dari Yeti Tanu, kalau mau swing pakai chart berapa Pak? Iya, kalau swing sebenarnya pakai cat daily cukup Bu, cat daily. Nah, tapi ini sebenarnya ada beberapa tips juga ya, bisa pakai namanya multiple time frame. Jadi daily-nya bagus misalnya, terus dia tembus resisten, udah nggak tahu tuh ujungnya di mana, bisa pakai weekly gitu, buat cari tahu ujungnya di mana gitu. Ada juga kalau daily bagus terus mau main scalping, pakai time frame 15 menit kalau yang volatilitasnya lebih dari 7%. Jadi itu nanti bisa multiple time frame Bu, bisa pakai lebih dari beberapa satu time frame, tapi defaultnya itu daily, harian, time frame harian defaultnya. Oke, itu untuk swing ya Pak ya. Mm-mm. Oke. Kemudian pertanyaan Oh dia selanjutnya, nanya MA berapa? oh MA-nya aku MA sama berapa ya? pakai biasanya aku pakai 3, moving average 10, 20 sama 50. Yang 10 warna merah, 20 warna ungu, 50 warna kuning biasanya. Cuman pas market bearish di bulan Mei kemarin, market turun, kan jebol semua tuh. Aku tambahin lagi MA 200 gitu, atau pakai MA 100 juga boleh. Jadi, itu sebenarnya sikon sih. Kita kita trading itu dinamis mas aku. Market tuh dinamis sih. Kita mesti adjust pas turun semua aku jadi 4 garis. Pas udah bullish 3 garis cukup. Jadi itu bisa di adjust sesuai kondisi market sih. Oke. Itu untuk swing. Pertanyaan dari Yeti Tanu. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Kemudian selanjutnya dari Natania. Pak, saya penasaran, apakah sekuritas-sekuritas di Indonesia itu ada divisi sendiri buat develop quantitative trading? Dan apakah diperbolehkan untuk trading transaksi menggunakan nama sekuritasnya sendiri? Di
Indo apakah divisi sendiri enggak semua, tapi beberapa ada. Aku tahu sekuritas-sekuritas gede ada yang hire dari BlackRock, dari segala macam kuantitatif mereka develop, yes. Develop itu kuantitatif itu berarti pakai statistik ya, statistik gitu ya, mereka bikin. Nah, diperbolehkan pakai menggunakan nama sendiri, boleh. Masuknya portfolio efek sekuritas, jadi modal kerja besi disesuaikan jadi MKBD juga kok. Jadi boleh. Sekuritas boleh beli jual sendiri juga ya, gitu ya. Kan kita izinnya broker dealer, kita boleh jadi dealer diri sendiri boleh kok, gitu. Nah, ini ada yang ngomong kuantitatif nih. Nah, aku jadi cerita sejarah sedikit lagi nih. Ini sejarah jadi banyak nih. Nih. Nah, teman-teman bisa Google namanya James Harris Simon. Dipanggil Jim Simon. James Harris Simon. Dia adalah seorang dosen matematika di Harvard. Ya, sebelumnya dia kerja sebagai coder itu untuk United States. United States. Jadi pas ada perang dulu antara Amerika versus Vietnam, people power waktu zaman itu, dia itu dipecat. Kenapa? Karena dia ngomong ke media, pada perang hari ini tidak ada yang menang. Nggak akan ada yang menang. Ngapain perang ke Vietnam? Kalau US kalah, malu. US menang, wajar. Ngelawannya negara kecil gitu. Jadi nggak ada yang menang buat dia. Tapi ada satu yang untung. Nah, jadi bisa tebak nggak siapa yang untung? Yang Negara untung lain atau adalah divisi ini yang jual senjata. Sama yang jual helikopter. Nah, gagal itu dia dipecat dia. Dipecat, dia bikin namanya Renaissance Technology, Renaissance Funds bahasanya, Renaissance ya. Bisa Google Renaissance Funds by James Harris Simon. Ini dosen matematika. Akhirnya dia jadi dosen matematika di Harvard. Dia mengalahkan Warren Buffett punya portfolio itu 10 tahun berturut-turut. Sebenarnya itu lebih jauh daripada Warren Buffett itu. Dia pakai metode statistik, matematika murni. Bahkan dia pakai hukum ini, hukum gaya ya. Hukum gaya itu dari aku lupa Newton kalau nggak salah ya, hukum gaya Newton ya. Bayangin, jadi trading saham dikaitkan dengan ilmu kimia, mati gitu. Nah, ini hukum Newton pertama ya. FR sama dengan 0 nih atau F sama dengan MA nih. Jadi bahasa fisika tuh, bayangnya itu ilmu fisika. Kalau teman-teman perhatiin hukum gaya Newton, nggak dia hafal nggak bunyinya nih? Kalau anak IPA harusnya tahu nih. Nggak, saya anak IPS. Kalau anak IPA ngomong, aku juga anak IPS, anak ekonomi. Aku IPA kagak lulus dulu. Tapi ini bunyi hukum Newton pertama ya. Suatu benda yang sedang diam, maka akan tetap diam, dan jika benda yang bergerak lurus, akan terus bergerak lurus beraturan sampai ada gaya yang mengubah dia. Jadi gaya yang bekerja sama dengan 0. Itu hukum Newton pertama kan. Nah, hukum Newton berikutnya akan ngomong, maka kalau ada perubahan kan jadi berubah. Sama kayak saham. Yang sideways akan terus sideways sampai ada volume yang mengubah dia. Naik apa turun. Itu hukum Newton. Oke. Berat, ya kan sama kan kayak hukum Newton kan. Nah dia pakai rumus itu di ilmu saham, bayangin aja tuh. Hukum Newton diaplikasikan itu. Iya. Tapi ngalahin Warren Buffett terbukti gitu. James Harris Simon kalau dengan sama Google gitu. Nah, habis itu Warren Buffett kongsi sama si Bill Gates bikin satu perusahaan namanya Cascade Fund. Yang Korah itu Warren Buffett yang bikin itu bukan saingan ya, mereka kongsi loh. Mereka bikin satu PT bareng namanya Cascade Fund. Nah, 60% itu di saham, di equity gitu. Nah, itu nanti panjang kita bisa ngomongin algo trade sampai ke option market di US, di Wall Street tuh panjang banget gitu. Karena Warren Buffett tuh sebenarnya ya ini ya kita buka aja. Warren Buffett contoh kayak gini, Reddit tahu nggak McDonald itu bisnisnya apa? F&B, makanan. Sama franchise. Ya. Dia di Amerika listing loh, kode sahamnya MCD itu, MACD gitu, kodenya ada di Amerika Wall Street. Kalau kamu tahu sektor dia adalah sektornya properti. Oh, why? Dia bukan F&B, dia sektornya adalah properti. Nah itu ada filmnya, namanya The Founder, yang main ini yang jadi rektoknya si siapa tuh lupa namanya, aktornya di The Founder, sebenarnya aku jadi lupa namanya Google. Ngekok itu kan yang pendiri McDonald,
itu bukan asli pendirinya gitu loh. Dia ada filmnya The Founder. Yang main tuh aku lupa nih nama aktornya siapa nih. Aku bentar aku ganti ini ya kameranya. Ini si Ray Kroc nih. Filmnya nih The Founder. Dia itu sebenarnya adalah ini Bruce Willis nama lupa, aktornya ini bukan? bukan Michael Keaton. Bukan, oh, Lupa. Michael Michael Keaton. Keaton. Oke, Ya, oke. bisnis dia tuh sebenarnya adalah properti. Karena kalau dia di film itu diceritain lah ya kenapa dia makan si foundernya terus dia jadi yang punya McDonald lalu dia bisa berkembang segala itu karena bisnisnya adalah sebenarnya adalah properti. Jadi franchise itu cuma buat bayar cicilan karena dia visi dia in the next 10 years gue punya aset itu gitu loh. Jadi dia gedein aset. Oh. Ditiru sama siapa? Ditiru sama Holland Bakery, sama Dunkin Donut, sama Jeko, bahkan sama Starbucks mulai niru. Emang Kang McDonald punyanya apa? Pasti di lahan-lahan properti strategis kan, udah bukan di mall-mall lagi kan? Iya, iya. Di mall-mall Iya. cuma branding doang. Karena dia mainnya property base. Holland Bakery, kan bisnisnya roti. Itu yang punya ruko itu. Gitu. Nah, sama kayak Warren Buffett. Emang Warren Buffett beri jual saham aja. Beri terus tunggu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru jual. Emang dia nggak bayar cicilan, nggak bayar biaya hidup, nggak bayar gaji Berkshire Hathaway, nggak bayar gaji karyawannya, nggak bayar sewa kantor, kan nggak mungkin. Terus uangnya dari mana? Cash flow bulanannya, kan kita butuh cash flow dong. Nggak hanya beli jual kan itu berarti kan cuma paper asset. Tapi dia jadi orang terkaya nomor 3 di dunia waktu itu. Dia bikin satu bisnis model namanya insurance. Asuransi saham. Bukan asuransi untuk klaim Jiwa. ini ya, Jiwa kesehatan. jiwa atau general, enggak. Ini untuk saham. Jadi beberapa hedge fund luar negeri itu ketika sahamnya lagi bullish, teknologi, Wall Street lagi bagus, kan sekarang lagi all time highest kan. Mereka takut apa? Takut turun kan? Iya. Iya. Takut turun kan harganya. Tapi kalau turun mereka nggak mau jual kan induknya kan, karena mereka udah nggak dapat harga di bawah lagi kan. Kayak BRI BCA udah naik tinggi gitu ya dari harga 1.000 ke 3.000. Masa tapi takut turun nih ke 2.000. Sayang dong kehilangan floating profit ya kan. Nah dia beri namanya put option. Dia buy put option misalnya. Jadi kalau turun optionnya putnya untung. Jadi kayak dia bisa dapat manfaat gitu loh dari situ. Nah pas dia buy put option itu kan masih ada offernya, masih ada yang menyediakan opsi itu. Nah itu Warren Buffett menyediakan. Jadi kalau itu sahamnya naik, preminya angus. Dia namanya beri premi gitu. Jadi preminya dimakan Warren Buffett. Tapi kalau turun, nasabah klaim dong. Wah turun, gue klaim dong. Kan sebulan-sebulan nih kontraknya nih option. Dia klaim, Warren Buffett beri sahamnya di harga bawah. Memang dia mau kumpulin. That's why kenapa Warren Buffett punya saham Coca-Cola harga $35. Padahal harga paling rendah $50, nggak pernah ke $35 itu karena ada orang yang klaim dia bayar, dia beri produknya. Itu Warren Buffett, dia kaya dari premi asuransi saham. Nih kita namanya sell put naked ya. Ya ini bisnis model lah ya. Jadi bisnis model itu kadang hidden ya. Nih kayak Warren Buffett ya. Be like Warren Buffett, sell put option, itu dia bisa making money itu 7.8 billion US per month sebulan dari premi asuransi to gitu loh. Itu makanya Wall Street tuh gila gitu loh. Karena produknya dari variatif banget gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Gila. Sama kayak Amazon. Apa ya, Pak ya? Emang Amazon apa ya Pak Pinter? Iya, makanya kayak Amazon. Emang Amazon bisnisnya cuman ini A to Z jualan online shop. Enggak. Mereka adalah manajemen gudang terbaik di dunia. Mereka jualan gudang. Alibaba. Emang kan produknya online shop kan enggak. Alibaba, ada Alipay, ada apa ekosistemnya mereka bentuk semua kan. Jadi bisnis model yang terlihat di permukaan sama yang di core ya, di intinya kadang-kadang itu tidak sama gitu. Menarik, ini emang ya, di algo ya? Trading ini iya bisnis modelnya menarik, infrastrukturnya menarik. Jadi kalau kita ngomong ini panjang sih kemana-mana. Iya ya, makanya gitu. Tadi Pak Adrian bilang kayak setengah jam aja nggak cukup gitu ya, karena banyak banget yang bisa dibahas, banyak banget yang bisa dikulik ya. Iya. Oke. Gitu, jadi ini aku kasih tadi yang Jim Harry Simon, sayangnya dia udah meninggal ya, yang tadi yang coder itu, ini Jim Simon.
dia eh, mengalahkan Warren Buffett itu 10 tahun berturut-turut ya, gitu ya. Jadi ya dia pakai kuantitatif trading system ya zaman dulu ya. Jadi Jim Simon tuh banyak yang berita-berita kalau teman-teman Google, kenapa dia bisa sebagai quant trading system yang pertama, lalu dia jadi trading saham tersukses, Warren Buffett pun kalah gitu ya sama dia, itu adalah James Harry Simon menggunakan algo trade tadi, kuantitatif trading system pakai statistik, pakai hukum Newton, bayangin aja hukum Newton gitu kan, tapi kita bingung. Iya, Ya, iya, itulah iya. yang terjadi. Keren banget. Itu sekarang perusahaannya masih ada, Pak? Perusahaan dari Jim Masih Simon ini. ada, namanya ya Renaissance Funds namanya, Renaissance Funds, Itu secara Renaissance. perusahaannya lebih besar dibanding perusahaannya Warren Buffett juga. Iya, top 10 lah. Nih, Renaissance Teknologi, Capital Oh, Market Company. Nah, sama. oke. Teman bisa Google sendiri lah ya. Itu banyak banget gitu. Aku juga udah nggak terlalu up to date lah ya. Cuman ya itulah banyak dengar-dengar gitu. Maksudnya ke Wall Street sih kiblatnya bagus sih. Maksudnya ya memang di sana kan nomor satu capital market di dunia ya Wall Street kan saat ini kan. Oke, oke. Wah, ini kalau bahas Wall Street takutnya malah ada ini, Pak. Konspirasi-konspirasi yang ada. Waduh, makin dalam nih nanti ya. Iya, panjang jadinya Oke, gitu. panjang. Nanti kita bikin sesi khusus aja nih kalau kayak gini-gini. Karena biasanya banyak orang yang tertarik sama konspirasi, banyak orang yang juga penasaran gitu cara kerjanya seperti apa. Karena beyond our knowledge ya yang di Indonesia especially ya. Iya, iya. Oke. Aku juga senang kalau ada yang tahu Wall Street itu cerita-cerita gitu. Cuma kan di Indonesia ini kan Indonesia jujur ya 2002 itu ada 5 trading terus 2005 mereka belajar tuh pertama kali namanya e-trading. Hmm. Dulu sebelum Mirai, jadi sebelum Mirai itu ada Daewoo, ada e-trading. Mereka belajarnya kemana? Ke Korea. Oh. Makanya kita punya nama bid over gitu ya atau bid ask gitu itu stockbook gitu namanya. Itu kan dari Korea. Nah, Oh. dari Korea itu ditiru sama 16 sekuritas gitu loh. Makanya sekuritas A, B, C kok mirip-mirip, semua sama gitu karena dari satu kiblat gitu loh. Oh. Dari e-trading itu dia kan nyontek gitu loh. Iya, Gitu. iya, Padahal iya. saya pernah bilang ke Bursa Efek, kenapa sih bacanya ke Korea karena dia kan Asia Pasifik kan. Bacanya ke Wall Street dong, ke Amerika. Amerika tuh udah canggih loh, ada mosaic teams, ada yang klasik, ada yang apa, wah udah beda banget gitu loh, udah jauh kemana-mana. Warren Buffett juga punya bisnis model kan juga macam-macam kan, nggak hanya investor beli. Coba banyak banyak uang H2T, masa beli sahamnya nyicil, gimana caranya guys? Bid offernya juga nggak habis habis masa dia ngantri pasang bid gitu kan nggak mungkin gitu. Iya, iya, iya. Jadi udah bisnis modelnya udah canggih lah, udah beda sama yang kita lakukan saat ini gitu. Takutnya malah kita yang nggak nyampe, Pak, orang Indonya, Pak. Itu makanya kita penasaran kan, emang gimana ya punya uang 1 triliun, itu 1 triliun kecil buat Warren Buffett, beli saham gitu, emang nyicil di offer gitu pakai dealer, buy 1000 1000 lot kan nggak mungkin gitu. Iya, iya, iya. Gimana caranya gitu. Oke, oke. Ini mungkin khusus, nanti topik khusus ya Pak ya. Mungkin di Juice You Up ya. Nanti kita colek Sally nih ya untuk ngebahas ini. Kayaknya seru juga nih ya. Dikumpulin nih Pusing ya. saya bahasnya. Suhu-suhunya dikumpulin nih. Ada Pak Hadrian, ada yang lain-lain juga dikumpulin rame nih kayaknya nih ya. Oke, Pak ini kita balik sedikit. Ada yang nanya tentang aplikasi JUC gitu ya. Ada trial. Ini ada yang nanya aplikasi JUC itu apakah ada trial akunnya nggak? Udah buka akun aja gratis, langsung pakai aja, nggak usah trial. Buka akunnya gratis kok, langsung jadi kok 1 hari. Kan nggak ada biaya juga gitu loh. Langsung aja lihat market info real time Iya, iya. gitu. Jadi kalau dulu ada demo account di Bursa Efek juga dulu bikin. Cuma akhirnya ya buka akun kan gratis, pakai info gratis, ngapain ada ya udah digratiskan aja. Orang tinggal langsung buka aja jadi real investor. Cuma kan tinggal lihat aja pura-pura beli namanya paper trading. Pura-pura beli di kertas aja. Oh, coba beli BRI besok berapa ya? Tinggal coba-coba pakai kertas gitu loh. Paper trading namanya latihannya. Karena datanya Oke. udah langsung asli aja, bukanya gratis di Indonesia. Kecuali di Wall Street, bayar Bayar. itu pakai info $30 sebulan tuh Tiga mahal. puluh. Wah, oke. Dolar sebulan. Ini Tapi ada beberapa level lah ya, ada level 1, level 2, market depth lah namanya. Itu beda-beda harganya. oke, oke. Ini Pinggala Cokronegoro. Keren, keren nih pengetahuan yang kita dapat hari ini. Iya bener banget. Saya juga nggak nyangka kalau bakal ada pengetahuan beyond ini ya kayak gini nih.
agak main-main borrowing dikit aja. Ini ada yang nanya nih Pak, AI bisa prediksi harga ISG akhir tahun ini nggak ya? Iya. Kalau AI? Bisa, kalau tapi tergantung data ya. Kalau data kita kasih cuma nanya, berapa harga akhir tahun, dan mereka pakai kutipan berita. Oh, prediksi analis sampai ke 7.600, 7.800 gitu. Tapi kalau kita pakai data ya, mereka akan lihat probability kenaikan IHSG 10 tahun terakhir di rata-rata. Kalau ditambahin, ya bisa bisa ya seperti itu. Aku rasa AI sih bisa secanggih itu ya gitu. Iya, iya, karena dia juga sudah eh yang penting kita memasukkan keyword dan juga data yang ada ya. Itu baru dia bisa Betul. menganalisis dengan begitu detail ya. Oke, Ya, kita udah oke. coba-coba pakai chat GPT, saham hari ini yang naik gitu. Udah ambil berita, kutipan-kutipan doang dari berita gitu. Jadi pas kita cek, masukin threadbook di jauhnya, threadbooknya di capture gitu ya, audiobook di capture, dihitungin loh sama chat GPT. Oh, probability ini dengan pair to bps ini, maka harga super resistance sekian gitu. Wah, canggih juga ya chat GPT gitu. Itu Iya, lebih. zaman zaman now emang 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 keren sih. Iya, karena kalau kita keywordnya nggak pas juga, dia akan memberikan datanya sama kayak Google ya. Tidak bisa memberikan Betul, data lebih cuma detail ambil gitu. kutipan ya. Keseluruhan, Ya iya, tapi iya. teman-teman nggak akan kebayang nggak tahun 96 95 beli saham tuh pakai papan tulis bid ordernya dihapus, pakai Lama. kertas isi masukin pipa order gitu. Udah nggak kebayang nggak? Aku juga belum ngalamin lah. Cuma dengar dari cerita-cerita para senior aja dulu. Oh dulu begitu ya. Wah sekarang enak ya, udah pakai handphone doang ya gitu. Mungkin mungkin karena dulu yang main saham nggak sebanyak sekarang, Pak. Jadi orang-orangnya pun yang main Ya, itu kan orang-orang mungkin orang-orang tajir yang ada di kota, which is makanya cuma ada di Surabaya dan Jakarta. Nah, mungkin karena masukin pipanya itu hanya orang-orang tertentu, makanya nggak terlalu banyak juga gitu kan. Kalau nah sekarang tuh mah ya Kak, masukin pipa satu-satu iya. PR banget ya. Tapi sekarang aku nggak cocok. Kalau zaman dulu tuh, bahkan kalau aku patin ya, investasi zaman dulu badannya gede-gede loh. Kenapa? Karena mereka kan masih nih liatin pakai Iya, teropong gitu, iya. liatin gitu. Iya. Badannya gede baru menang katanya. Waduh. Jadi Wah, dulu agak pengaruh juga ya segitunya agak gitu. diskriminasi ya. Iya. Kalau sekarang kan udah pakai handphone, algoritma kita ada bikin nanti sistem SRS buat teman-teman, udah ada pilihan nanti ada berapa filter lagi. Ini by RSI gitu kan. Ini by moving average kita bikinin. Nanti tinggal teman tinggal pilih gitu. Jadi nggak usah ya itulah dia buka dapur ya. Pilih topik gimana caranya ya itu pakai pakai algo trade gitu. Kalau nggak gimana caranya saya mesti begadang pilihin ngapa itu saham yang naik besok potensinya apa ya mati. Jadi Gitu. menjawab pertanyaan kita, menjawab topik kita malam hari ini, teknologi trading dan juga algoritma, apakah bikin trading lebih cuan? Betul, asal kita juga bisa belajar ya, mau belajar ya untuk menggunakan teknologi ini bisa membuat kita cuan. Bukannya pasrah gitu aja gitu ya, tapi kita tetap harus belajar analisisnya juga ya Pak ya. Hmm. Oke. Tiba-tiba udah sejam aja Iya, nih. Udah mau habis nggak ya. Udah berasa, mau time nggak berasa. limitnya. Iya, udah time limit nih, mohon maaf sebelumnya. Karena topiknya seru banget. Kayaknya lewat Zoom bikin webinar seru nih Pak ya. Boleh, boleh. Bisa, bisa. Oke. Terima kasih banyak Pak Hadrian untuk knowledge-nya, untuk historinya malam hari ini. Saya suka soalnya kalau ada orang yang jelasin pakai history itu. Terus kasih contoh-contoh, itu lebih lebih nyantol gitu di otak gitu. Oke, Iya, iya. gitu. Kayak McDonald ya, nggak nyangka ya. Kita Iya. Google McDonald di saham Wall Street. Sektornya property and real estate gitu. Oh, oke, oke. Ini ada yang nanya nih dikit nih Pak dari Sudarto Abraham. Di JOC apakah ada pelatihan trading saham? Belum kayaknya Ada ya Pak ya? dong. Oh, ada ya? Ada. Oh, ada. Ada. Adik, ya live trading kan bagian dari Oh, pelatihan. Abis live live trading trading juga itu. ada event-event kemarin. Nanti Sabtu ada booster momentum. Nanti bisa cek di website jasautamacapital.com. Nanti ada event-event terdekat ya. Bisa dicek di sana ya. Oh, oke, oke, oke. Jadi ada pelatihan trading sahamnya tuh melalui live trading ya. Oke, ini dari Iya, Natania. betul. Thank you Pak buat insight-nya hari ini seru banget. Ini bahkan Bu Lisa Ciptana juga bilang diperpanjang sampai pagi, Ci. Saya demen Pak Hadrian cerita. Saya Jangan juga dong, saya demen lapar nih bawa dengerin. makan nih. Saya juga denger. Bawa makan nih. Oke, oke, oke. Lapar nih bawa Lagian makan nanti. nggak bisa Pak kalau sampai pagi. IG live-nya udah keburu Sejam tutup ya kan. sejam gak deh. Sejam doang Iya, iya. soalnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Jose yang bergabung malam hari ini. Seru banget. Terima kasih Pak Adrian untuk cerita-ceritanya. Kita lanjut next time ya Pak ya. Oke. Oke, oke. Akhir kata saya Lydilia pamit, Pak Adrian juga pamit. Kita ketemu next time. Bye-bye. Thank you guys.